Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Wediana dari jurusan Tatris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya akan menjelaskan materi landasan psikologi pendidikan untuk memenuhi tugas landasan pendidikan IPS oleh dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Pengertian landasan psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari kata Yunani psyche yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Landasan psikologi adalah kajian tentang dasar-dasar psikologi yang dapat menjadi landasan teori maupun praktik pendidikan. Kemudian, apa saja cabang-cabang dari psikologi pendidikan? Psikologi memiliki berbagai cabang, namun dalam pendidikan lebih memprioritaskan psikologi perkembangan dan psikologi belajar, karena pendidikan lebih membahas tentang tingkah laku atau subjek dari peserta didik. 1. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi sampai dengan dewasa atau proses belajar dan pematangan melalui interaksi dengan lingkungan, meliputi kemampuan belajar melalui persepsi, mencapai pertimbangan berdasarkan pengalaman, berpikir imajinatif, kreatif, dan mencari sendiri. Dalam perkembangannya, ada 3 pendekatan tentang perkembangan. 1. Pendekatan pertahapan, kedua, pendekatan diferensial, dan yang ketiga, pendekatan ipsatif. Psikologi perkembangan menurut J.J. Rousseau membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap. Yang pertama, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Yang kedua, masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Dan yang ketiga, masa puberitas dari 12 sampai 15 tahun ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Dan yang keempat, masa adolesen dari 15 sampai 25 tahun, pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Dan yang kedua, psikologi belajar. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Para ahli psikologi cenderung menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip ini selanjutnya disebut dengan teori belajar. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, dan yang ketiga teori belajar humanistik. Prinsip belajar menurut Jetschny yang pertama, kontiguitas, kemudian pengulangan. Aspek-aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pengajaran, motivasi positif dan percaya diri dalam belajar, tersedia materi pelajaran yang lengkap, penguatan, ada strategi yang tepat untuk mengaktifkan anak-anak dalam faktor pengajaran, ada upaya membangkitkan keterampilan intelektual untuk belajar. 3. Psikologi sosial. Menurut Hollander, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, dan ini sangat penting. Yang pertama, kepribadian orang yang diamati. Yang kedua, perilaku orang tersebut. Dan yang ketiga, latar belakang situasi. Dan menurut Klinger, faktor-faktor yang menentukan motivasi belajar adalah minat dan kebutuhan individu, persepsi kesulitan akan tugas-tugas, dan yang ketiga, harapan sukses. Kesiapan belajar dan aspek-aspek individu. Pelengkap peserta didik atau warga belajar sebagai subjek garis besarnya dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, watak. Watak adalah sifat yang dibawa sejak lahir yang hampir tidak dapat dirubah. Yang kedua, kemampuan umum atau IQ adalah kecerdasan yang bersifat umum. Yang ketiga, kemampuan khusus atau bakat adalah kemampuan tertentu yang dibawa sejak lahir. 4. Kepribadian. Kepribadian adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Dan yang kelima, latar belakang. Latar belakang adalah lingkungan tempat dibesarkan, terutama lingkungan keluarga. Aspek-aspek individu yang dikembangkan adalah yang pertama rohani, dan yang kedua adalah jasmani.
Peranan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, umumnya batasan pokok bahasan psikologi pendidikan dibatasi atas 3 macam. Yang pertama, mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar peserta didik. Yang kedua, mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi di dalam kegiatan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengenai situasi belajar, yakni situasi dan keadaan lingkungan, baik secara fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar peserta didik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.